Orang yang rindu kepada Rasulullah, pasti dia rindu kepada orang yang membuat dia rindu kepada Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kita rindu kepada Rasulullah? Guru-guru kita. Guru-guru ini yang mengajarkan rindu. Maka rindu kepada Rasulullah itu bersanad. Ini yang Nabi katakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa liman ra'aman ra'ani. Beruntung orang yang memandangku. Kalau nggak ketemu aku, dia ketemu murid-muridku atau murid dari muridku. Ini yang disebut tuba. Bagaimana Bilal ibn Rabah ketika Omar datang ke Damaskus, Bilal dipanggil. Wahai Bilal, kami rindu Rasulullah. Apa kata Bilal? Lalu apa yang harus kau lakukan? Kata Omar, tolong engkau azan. Ingatkan kami kepada azannya di zaman Rasulullah SAW. Lalu dia azan. Setelah sekian lama Rasulullah wafat, dia nggak mau azan. Kenapa? Setiap kali dia azan dia bisa pingsan. Itulah rindunya seseorang perindu. Dia bergerak, badannya bergetar ketika rindu. Kalau dia kuat, dia bisa terus. Jika tidak, dia pingsan. Dan Bilal bin Rabah sampai di asyhadu an la ilaha illallah, sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sampai di bagian itu, dia tidak sanggup lagi menahan tangisnya. Dia berhenti, tersenduh-senduh, baru dia lanjutkan. Bahkan di riwayat lain beliau pingsan. Itulah para perindu. Makanya zikirnya para perindu itu ada 3. Jika di mata dia menangis, jika di tubuh dia bergerak, jika tidak kuat maka dia pingsan. Inilah zikir-zikirnya qalbu. Karena sebab syauq datang, rasa rindu itu datang. Dan rindu itu sumbernya satu, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bapak saudara makan Allah, terkadang kalau orang rindu itu gombal, benar nggak? Kalimat-kalimatnya aneh-aneh. Dalam ilmu zikir, ilmu qalbu disebut dengan syatahat. Apa arti syatahat? Kalimat yang melompat dari mulut karena gejolak-gejolak rindu dalam kalbu. Jika seseorang merasakan rindu tersebut, maka muncullah syatahat. Inilah yang muncul pada Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami, bahkan imam seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj mengatakan, ma fi jubbati illallah, di jubahku hanya ada Allah. Dia tidak dihukum karena dia ngomong itu, tapi dia ketika mengatakan haji itu cukup di rumah, tapi itu ternyata bukan perkataan dia. Jadi dulu karena buku tidak ada copyrightnya, setelah itu bukunya tentang asrar haji disalin oleh orang tertentu, lalu ditambahkan di situ, haji tidak perlu ke Mekah, cukup di rumah. Ketika dihakimi, dibawa ke pengadilan, Al-Hallaj ditanya, ya Hallaj, haza kitabuk, hei Hallaj, ini kitabmu? Hallaj mengatakan, oh itu judul kitabku, tapi dia tidak tahu isinya. Langsung hakimnya mengatakan, taib, kamu zindik, kamu fasik, langsung divonis esok hari dipenggal. Al-Hallaj wafat tahun 309 Hijriah. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya aku jadi qadhinya, jadi hakimnya, tentu aku tidak akan menghukumi gantung baginya. Itu kata Imam Ghazali. Tapi ya sudah, ya. Tilka ummatun qad khalat laha, ya, ma kasabat. Kita lanjut. Sampai jam berapa? Masya Allah. Nanti salat syuruknya diundur, ya. Ngaji lebih afdal daripada salat. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa mempelajari satu bab ilmu lebih afdal dari salat 100 rakaat. Ya. Baik. Jika yang muncul di qalbu itu al-khauf, dia juga nangis. Apa arti khauf? Rasa takut. Tapi bedanya, al-khauf ini beda dengan syauq. Jika syauq bikin orang bergetar,
Tapi kalau khauf tidak, bikin orang diam. Ada lagi raja. Raja itu harap. Jika orang berharap, Allah menerimanya. Bapak makan Allah, kita ini semua punya dosa, benar gak? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi apakah dengan dosa itu kita berhenti beramal? Enggak. Masih ingat Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pejuang hebat, raja di zamannya, sultan, itu pernah meminum khamar. Kata Imam Zahabi dan Siyar A'lamin Nubala, kana yashrabul khamr. Dulu Salahuddin ini enggak sholah, enggak bagus. Ngapain dia? Namanya kan Ayub atau Yusuf ya. Salahuddin ini dulu suka minum khamar. Orang kalau minum khamar pasti zina. Orang zina ya lanjut judi semuanya lengkap. Nakalnya bukan main. Maka jangan, kalau ada anak muda hari ini malam-malam kita lewat, dia minum khamar, dia jahat, jangan benci dulu. Siapa tahu nanti dia jadi mujahid fi sabilillah. Jangan benci dulu. Ya, tadi kita pas lagi nyetir, tiba-tiba ada yang ya anak pakai motor truk-truk, ya suka-suka dia. Saya mikir jangan-jangan ini Salahuddin menghibur diri. Biar husnuzan, biar gak benci. Siapa tahu kita punya sahabat dulu peminum, suka narkobaan, sekarang masya Allah amal zikir banyak, bahkan ada yang sudah menjadi ustadz, banyak ya. Jadi jangan hukumi orang dengan waktu dia bermaksiat.